Oke, jadi suatu perbandingan itu dapat dinyatakan dalam sebuah grafik. Secara umum hanya akan ada dua buah grafik ya. Bentuknya hanya akan dua buah. Jadi kalau grafik perbandingan senilai, bentuknya akan lurus ke atas gitu ya. Kalau bentuk perbandingan berbalik nilai, grafiknya akan turun begini ke bawah ya. Dan tidak lurus tapi sedikit melengkung. Nah, jadi gimana sih cara menggambar suatu grafik perbandingan? Paling gampang begini, kita membuat tabel untuk rentang nilai tertentu. Jadi tidak semua nilai harus kita tulis ya. Beberapa nilai aja, 2 atau 3 titik boleh. Tapi sih biasanya kalau di soal, kalian sudah ditentukan nih nilai mana saja yang harus dicari gitu ya. Kita hitung lengkapi tabel tersebut dengan nilai yang sesuai, kemudian kita buat grafik dalam diagram Cartesius. Oke, langsung aja kita coba bagaimana sih cara menyelesaikan grafik perbandingan. Nah, ini ada sebuah kereta bisa menempuh jarak antar dua kota dalam waktu 10 jam jika dia berjalan dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, biasanya soal seperti ini nih, suruh lengkapi tabelnya, kemudian suruh gambar grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu untuk perjalanan kereta tersebut. Oke, jadi kalau di soal-soal perbandingan, kakak selalu meminta kalian untuk membuat tabel. Sekarang kita sudah dibantu nih, tabelnya sudah ada. Jadi tinggal kita lengkapi aja. Kita tinggal lengkapi ini waktu yang dibutuhkan, kalau 100 gimana, kalau 60 gimana, kalau 200 gimana gitu ya. Oke, kita coba ya. Oke, berarti kalau kita mau cari yang di sini, nah ini si X dulu misalnya. Si X ini. Ingat ya, kalau ini perbandingannya berbalik nilai atau senilai? Berbalik nilai ya, karena tentunya kalau misalkan kecepatannya makin tinggi, waktunya makin sedikit gitu ya. Ini waktunya dalam jam. Oke, waktunya makin sedikit. Sehingga kita bisa pakai cara perkalian atau kita bisa pakai cara perbandingan. Berarti kalau perkalian, kira-kira caranya adalah 120 dikali 10. Nah, ini sama dengan 100 dikalikan dengan X gitu ya. Nah, ini kalau kita coret, maka kita dapat X-nya 12. Nah, ini maka kita dapat nih angka 12 gitu ya. Sekarang kita hitung semua. Kita hitung si 80 berapa ya? Berarti ini 120 kali 10 sama dengan 80 dikalikan X. Nah, X-nya berapa ini? Dicoret. Nah, X-nya adalah 120 per 8. Berapa nih X-nya? 15. Nah, ini X-nya adalah 15. Oke ya. Sekarang kita hitung lagi yang 60. Maka 120 dikali 10 sama dengan 60 dikalikan X. Gitu ya. Berarti ini bisa dicoret 2. Maka bisa dapat X-nya adalah 20. Ya, X-nya adalah 20. Dapat nih X-nya 20. Oke ya. Sekarang kita hitungnya 160. Nah, merah lagi. 160 dikali 10 sama dengan 160 dikali X. Gitu ya. Bisa dicoret. Maka ini adalah 120 dibagi 16 sama dengan X. Maka kita dapatkan X-nya adalah 7,5 jam. Kita tulis di sini 7,5. Sekarang kita yang 200 nih, terakhir. Berapa nih yang 200? Oh, gampang aja nih. Ini kalau 100, 12, berarti kalau 200, ya harusnya 2 kali lipatnya. Berarti ini 24 jam, gitu ya. Bukan, berarti setengahnya. Berarti ini berapa? 6 ya. 6. Bukan 24, tapi ini adalah 6. Oke, 6. Oke. Sekarang gimana kita cara bikin grafiknya? Oke, sekarang kita akan bikin grafiknya. Sumbunya, maka ini kita punya sumbu X. Ini kita punya sumbu Y. Ini kita punya sumbu X gitu ya. Nah, kalian boleh pilih yang mana saja. Misalkan kakak di sini kecepatan. Oke. Misalkan kita start dari 60. Nah, supaya sebetulnya harus start dari 0. Cuma kan nggak mungkin ya kita bikin tinggi sekali. Maka biasakan kita kasih garis 1, 2, 3. Baru kita naikin. Nah, ini kita bisa start di sini. Misalkan ini 60. 180. Terus kita punya 100. Kita punya 120. Kakak naikin 20 terus. 140. 160. 180. Di sini kita punya 200 gitu ya. Kemudian yang sebelah sininya kita start dari 6 misalnya. Nah, ini harusnya ada tanda begininya dulu. Ini artinya grafiknya kita mulainya nggak dari 0 gitu ya. Kita punya angka 6. Kita punya angka berapa nih? 8. Nah, 7,5 nanti di sini ya. Terus kita punya angka 10. Terus kemudian kita punya angka 12. Kemudian kakak punya angka 14. Kakak tambah 2 terus. 16 gitu ya. 18. Nah, ini 20. Kalau sudah, kita tinggal cocokkan antara si grafik ini dengan si tabel yang sudah kita punya.
Kalau 6 itu 200. Nah, ini 6. Nah, dia di 200 gitu ya. Ini sudah 160 itu 7,5, ini 7,5 misalnya di sini. Di 160 7,5. Tuh. 120 dengan 10, 120 dengan 10. Oke, di sini. Kemudian 12 dengan 100, 100 dengan 12. 80 dengan 15, nah 15 di tengah-tengah. 80 dengan 15, gitu ya. Kemudian 60 dengan 20. Wah, tiba-tiba jadi beda jauh banget gitu ya, nggak apa-apa. Oke, sehingga kita bisa punya grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya akan melengkung. Oke ya, jadi mudah ya. Pertama kita cuma bikin tabelnya, kemudian baru kita bikin grafiknya. Yuk kita latihan. Di sebuah pekerjaan bisa diselesaikan oleh 24 pekerja dalam waktu 36 hari gitu ya. Lengkapi tabel, gambarlah grafik hubungan. Oke, kita cari satu-satu nih. Nah, berarti ini kita pakai cara perkalian aja ya. Berarti ini 24 dikali 36. Misalkan kakak hitung yang 18 dulu. Nah, ini 18 dikalikan X gitu ya. Ini bisa coret 2 sehingga X-nya adalah 24 ya. Kita dapatkan di sini 24. Ini 24. Bukan 24 ya, tapi ini adalah 48. Karena 24 kali 2, ini 48 gitu ya. Oke, sekarang yang 12 gitu. Sekarang kita cobain 12, yang ini 12. 24 dikali 36 sama dengan 12 dikalikan X. Nah, ini 12-nya bisa kita coret dengan 24, 2. Sehingga ini dapat 72 hari gitu ya. Oke, terus kita sekarang coba yang 9. 24 dikali 36 sama dengan 9 dikalikan X. 9 bisa kita coret 4. Sehingga dapat X-nya 24 dikali 4. Berapa nih? 96 ya? Ya, 96. Wah, besar-besar nih. Oke. Kemudian kita lihat yang 32. Kita isi yang 32. 24 dikali 36 sama dengan 32 dikalikan X. Gitu ya. Gimana nih cara hitungnya? Kita coba aja. Kita coret. Misalnya dibagi 8, 4. Dibagi 8, 3. Gitu ya. Oh, ini masih bisa dibagi 9. Benar gak ya? Benar ya. Maka X-nya itu adalah 27. Ya, dapat nih 27. Sekarang yang 24. Yang 24 kita coba. 24 dikali 36 sama dengan 24 dikalikan X. Nih ya, kita hitung yang ini ya. Coret, maka ini adalah 36. Oke, sekarang kita bikin grafiknya. Oh, berapa ya perkaliannya ya? Kita coba lihat. Misalnya yang ke atas itu adalah pekerja. Nah, kita start dari berapa nih maunya? Ups. Coba kakak naikin dikit. Nah, misalnya segini. Susah menulis dengan ini, cukup sulit. Oke. Nah, ini misalkan hari gitu ya. Oke, pekerjaannya kita mulai dari 9 tambah 3 terus kayaknya boleh nih ya. Tambah 3 terus ya. Oke, 9. 9 tambah 3 berarti berapa? 12. Tambah 3 lagi 15. Tambah 3 lagi 18. Tambah 3 lagi 21. 24. 27. 30. 33. 36-nya di sini ya. 36. Oke. Harinya kita start dari 24. Ini 24. Tambah berapa? Tambah 12. Tambah 8. Tambah 8 enggak tahu ya. Tambah 8 boleh. Tambah 8 32. Tambah 8 40. Tambah 8 48. Tambah 8 lagi berapa tuh? 56 ya. Kemudian 64. Kemudian 72. Kemudian 80. 86. 88. 88. Nah, kemudian terakhir kita punya 96. Oke, sekarang kita pindahkan hubungan antara grafiknya. Nah, ini kalau 36 hari 24 pekerja. Nah, ini di sini.
Nah, ini tentunya kakak membuat tidak menggunakan skala yang baik ya, tidak menggunakan kertas berpetak, tidak menggunakan penggaris gitu. Nanti kalau kalian di sekolah gunakan kertas yang baik gitu ya, sehingga guru kalian bisa menerima, bisa mendapatkan yang terbaik dan kalian bisa dapat nilai yang bagus. Ntar kalau berantakan biasanya disalahin sama gurunya. Oke, ini 27. Nah, ini dengan 32 sampai di sini. Oke, kemudian 24 dengan 36. 36 tuh tengah-tengah sini. Nah, 24 dengan 36. Kemudian 48 18. 18. Kemudian 72 12. Wah, oke. Kemudian 9 dengan 96. Oke. Nah, ini kalau kita gambar grafiknya akan seperti ini. Dia akan bentuknya kurva, makin lama makin sedikit, ya. Jadi kalian sketsa aja nih, sketsa sedikit gitu ya di kertasnya, boleh. Nah, sehingga dapat ke sini. Kira-kira seperti itu. Karena kalau misalkan garis lurus dia akan patah-patah, tidak bagus gambarnya, tapi kira-kira aja di sketsa sehingga mendapatkan kurva berbentuk atau bukan garis lurus ya, tapi garis melengkung mengarah ke bawah. Kita coba lagi. Nah, ini ada untuk membuat 2 buah mobil dibutuhkan 9 orang pekerja. Lengkapi tabel, gambarlah grafik. Nah, kalau kita lihat ini adalah perbandingan yang senilai ya, karena kalau mobilnya mau banyak pasti pekerjanya makin banyak gitu ya. Oke, maka kita bisa pakai cara satuan. Nah, ini kalau yang cara satuan lebih gampang nih. Berarti kalau 3 mobil 9 orang, 1 mobil adalah 3 orang. Gitu ya, kalau 6 berarti butuh 2 gitu. 12 berarti tinggal 12 bagi 3 berarti ini 4. 5 berarti tinggal 5 kali 3 dapat 15. Sehingga ini dapatnya berapa nih? 6. Oke, ya, ini lebih mudah. Oke, sekarang kita coba gambar. Nah, misalnya kakak mobilnya ke atas. Boleh nih mobilnya ke atas. Pekerjanya ke samping. Nggak masalah. Boleh-boleh aja. Nah, ini kita mulai dari 1. Kemudian 2. 3. 4. 5, 6 gitu ya. Nah, ini kakak mulai kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oke. Kalau yang senilai biasanya lebih gampang karena ini tinggal, wah ini sama nih. Nah, ini sama nih pasti nih titiknya nih. Tinggal begini aja karena dia senilai. Oke. Maka seharusnya dia akan menjadi grafik yang lurus. Nah, ini kalau kalian lihat ternyata grafik kakak sedikit bengkok gitu ya. Kenapa? Karena kakak tidak menggunakan skala yang baik. Nah, kalian harus menggunakan skala yang baik sehingga nanti grafiknya lurus. Gitu. Oke. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Jadi kalau yang senilai lebih gampang ya. Kalau yang berbalik nilai memang sedikit lebih susah nih cara gambar grafiknya. Tapi prinsipnya sama. Kita tinggal cari, kita lengkapin tabelnya. Kemudian kita pindahin titiknya terserah. Kalau mau pekerjaannya di bawah juga boleh. Harinya di atas juga boleh. Gitu ya. Jadi boleh ditukar-tukar, tidak masalah. Yang penting konsisten. Oke, sekarang kita coba soal yang keempat. Ijuk membeli 2 buah pensil seharga 8.000. Gitu kan, lengkapi tabel. Gambarnya grafik hubungan antara pensil dengan harganya juga gampang ya. Berarti kalau 2 pensil 8.000, 1 pensil ya pasti 4.000 dong ya. 3 pensil? Oh ya 12.000 gitu ya. Nah, ini tinggal tambah terus gitu. Ini berarti berapa nih? 5, 20 ya. 20.000. 6, 24.000. Oke, kita tinggal gambar grafiknya. Nah, sekarang misalkan harganya ke atas. Tadi mobilnya yang ke atas ya. Oke, sekarang harganya kakak ke sumbu X. Gitu. Boleh nih kakak ininya ke sini. Ini adalah harga. Oke. Ini dari 0. Nah, ini karena kakak start dari 0. Nah, ini kakak boleh 1, 2, tanpa kakak bikin yang tadi rumput-rumput gitu ya. 4, 5, 6. Oke. Maka ini 4.000. Nah, 8.000. 12.000. 16.000. Ini makanya 20.000. Ini 24.000. Oke. Nanti grafiknya tentunya akan lurus ke atas gitu ya. Nah, ini kira-kira akan seperti ini. Set ke sini. Oke. Nah, ini kakak gambarnya hanya tidak menggunakan skala, jadi sangat tidak rapi nih. Nah, adik-adik mesti membuat dengan yang rapi gitu, menggunakan kertas berpetak atau berpenggaris. Misalnya jarak dari sini ke sini 1,
1 cm, 1 cm harus tetap ya. Jangan berubah-berubah, nanti kalau berubah-berubah jadi jelek grafiknya. Dibiasakan menggambar grafik dengan baik. Kenapa? Karena nanti pasti akan sangat membantu kalian. Nah, sekarang ini adalah kebalikannya. Kita dikasih tahu grafiknya, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah grafik hubungan antara harga dengan jumlah jeruk berapa kilo gitu ya. Termasuk perbandingan apakah? Ini kalau lurus berarti perbandingan senilai ya. Oke, ini biasanya suka ditanyain gitu kalau di PG. Manakah yang termasuk perbandingan senilai? Ada grafik yang naik ke atas, ada grafik yang turun ke bawah. Jadi kalian sudah tahu ya kalau grafik senilai pasti lurus ke atas gitu ya. Juga bisa di soal disuruh menghitung nilai dari tabel yang belum diketahui. Berapakah nilai X, berapakah nilai Y gitu ya. Nah ini kalau ngeliat gini sih sebenarnya gampang banget nih ya. Kalau ini 1, 5 berarti kalau 3 X-nya adalah berapa nih? Ya 3 berarti tinggal dikaliin aja 3 dikali 15.000 gitu ya. Kalau senilai itu lebih mudah. 3 kali 15.000 berarti dia 45.000. 45.000. Gimana dengan Y-nya? Y-nya juga gampang. Berarti kalau 45.000 ini 3, 15.000 itu 1, 75.000 berapa buah ya? Tinggal dihitung ya. Berarti ini 75.000 dibagi dengan 15.000. Sehingga ini dapatnya adalah 5. Ya. Di grafik kakak cukup urut, tapi bisa saja nanti grafik yang disajikan tidak urut. Atau pertanyaannya ternyata sesuatu di luar grafik. Misal nih, berapakah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh 10 kg jeruk? Oh, gampang dong. Kita sudah tahu 1 kg jeruk adalah 15.000. Maka 10 kg adalah 150.000. Oke ya. Gampang ya. Jadi kalau yang senilai itu sebenarnya lebih mudah menghitungnya karena di grafik kita sudah tahu harga satuannya berapa gitu ya. Kalaupun nggak tahu nih harga satuannya, misalnya ini kamu nggak dikasih tahu nih 15.000-nya berapa. Gitu ya, kamu taunya 45.000 sama 3 gitu. Ya udah kamu cari aja 1 kilonya berapa gitu. Ya, jadi gampang ya. Oke, sekarang kita membaca grafik perbandingan yang berbalik nilai. Nah, ini adalah grafik hubungan antara jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Pertanyaan masih sama, termasuk perbandingan apakah grafik di bawah, bukan di atas ya. Kalau melengkung seperti ini, pasti ini adalah grafik perbandingan berbalik nilai gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita menghitung nilai X dan menghitung nilai Y. Oke, sekarang si X ini pasangannya, kalau di grafik adalah dengan 9. Oke, kita boleh ambil titik mana saja. Misalkan kakak ambil 24 dan 12, boleh. Kan kita mau perkalian ya, berarti kan kita akan mengalikan X dikali dengan pasangannya 9 sama dengan 24 dikali dengan 12 gitu ya. Nah, ini boleh kalian pilih yang mana saja. Misalkan kalian mau pilih 6 kali 48. Nah, 6 kali 48 juga boleh. Oke. Tapi kakak pilih ini sekarang. Gimana nih menghitungnya? Berarti X sama dengan 24 kali 12 dibagi 9 ya. Dibagi 3, berarti ini 4. Dibagi 3 juga, berarti ini berapa nih? 8. Maka kita dapatkan X-nya itu adalah 32 hari. Oke ya, mudah ya. Oke, sekarang kita lihat kalau nilai Y gimana? Sama nih, kita boleh pakai titik yang mana saja. Mau pakai yang mana saja boleh. Nah, ini berarti yang B. Nah, ini masih yang B juga. Misalkan kakak masih pakai titik yang sama ya. Masih 24 dan 12. Berarti si Y ini pasangannya adalah, ini 16 nih. Si 16. 16 dikalikan dengan Y sama dengan 24 dikalikan dengan 12. Maka Y adalah 24 dikali 12 dibagi 16. Kakak bagi 4. 3 bagi 4 ini 4. Kakak bagi 4 ini adalah 6. Maka Y-nya adalah 18 pekerja. Oke. Jadi gampang ya. Ternyata sebenarnya grafik itu tidak sulit. Grafik itu sebetulnya lebih mirip seperti soal biasa. Cuma datanya lebih lengkap aja biasanya. Oke, sekarang kalau 30 pekerja. Berarti sama nih. 30 nggak ada di sini ya. Oke, berarti 30 pekerja dikali berapa hari, nah, kan yang kita mau cari berapa hari, ini berapa hari gitu ya. Nah, sama dengan mau pakai mana, mau pakai yang dapat juga boleh. Tadi kita dapat 16 kali 18 pasangannya, boleh nih ya. Jadi X sama dengan 16 kali 18 dibagi dengan 30, maka X sama dengan 9,6 pekerja. 9,6 hari. Kira-kira kita akan bulatkan kemana? 10 hari atau 9 hari? Berapa lama pekerjaan akan selesai?
Kira-kira kalau 9 hari selesai? Nggak mungkin ya, masih butuh setengah hari lagi. Tapi kalau 10 hari selesai, pasti lebih sedikit nggak apa-apa. Maka jawabannya adalah 10 hari. Ya, jadi kalau di pilihan tidak ada 9,6, pasti kita jawabannya 10. Ya, tapi biasanya guru kamu pasti akan mintanya 10 hari karena sulit menghitung gaji atau upah pekerja 9,6 hari itu gimana sih ngitungnya? Susah gitu ya. Oke. Nah, kira-kira untuk grafik perbandingan, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.